Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kembali. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu semoga Allah memberi keberkahan agar apa yang kita pelajari kita pahami ya. Doa dulu. Alhamdulillah, sekarang bersyukur akan Allah sudah kita bermasing-masingnya ke Islam. Nah, sekarang Ibu mau absen ya? Hadir semua naib hari ini? Hadir. Ini kok ada yang nggak hadir? Salman hadir? Ada yang tahu kenapa nggak bisa hadir? Ada kabar tidak? Ya. Oh, berarti Alfa ya, ya? Ya Alfa. Nah, segala permasalahan yang dihadapi Allah mudahkan ya, nak. Nah, untuk mengingat dan mencintai tanah air kita Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua bangunan Ibu. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah ku berdiri, tanahku induk. Indonesia Tuhan satu, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
lagi. Nah, anak ibu masih ingat nggak dari yang ibu kasih minggu lalu? Ya. Tentang apa? Fungsi utama organ tumbuhan akan batang dan daun dalam kehidupan. Iya, benar sekali. Berarti masih ingat nak ya? Apa itu akar? Iya, benar sekali nak ya. Apa yang disebut dengan akar? Inilah. Ini yang disebut dengan akar. Dengan akar ini bisa menopang batang, daun, dan juga bunga karena kangkung ya nak ya. Nah, dari akar ini bisa menyerap air lalu menyimpan ke dalam batang, lalu berjalan ke daun, dari akar, batang hingga ke daun sampai ke bunga dan buah. Nah, ya, apa yang disebut dengan batang? Batang merupakan bagian organ tumbuhan yang menghubungkan antara akar dengan daun, bunga, dan buah. Ya, seperti jelas tadi ya. Bagian dari batang adalah merupakan bagian organ tumbuhan yang menghubungkan antara akar, batang, dan daun, bunga sehingga ke buah. Inilah prosesnya. Ada akar, lalu menopang jadi ada batang, daun, bunganya udah jatuh ya, daun, terus ke bunga, dari bunga menjadi apa? Ke buah. Pintar sekali. Nah, ada contoh lain. Di tangan ibu ada buah sawi. Di tangan ibu sebelah kanan sawi masih segar. Dan sebelah kiri ibu? Ya, ibu mau tanya, kenapa di sebelah kiri ibu ada sawi yang layu? Pintar sekali ya nak. Dan kenapa di sebelah kanan ibu masih ada sawi yang segar? Nah, dikarenakan sebelah kiri ibu penyebab dia layu kekurangan air. Nah, kekurangan air pasti kita aja nah, kalau nggak minum berpuasa kayak kena lemes kan? Ya. Nah, di sebelah kanan ibu ini masih segar. Dikarenakan masih menyimpan banyak air di dalam daun atau tumbuhan. Nah ya. Kalau kehilangan air dia pastilah layu. Dan kalau dia masih menyimpan air dia pasti segar ya nak ya. Masih segar seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada tekanan akar. Tekanan akar akan mendorong dari bawah akar, menyerap air dan mineral dari dalam tanah secara terus-menerus melalui proses. Ya, karena mana disebut dengan tekanan akar? Inilah tekanan akar yang dari bawah. Dia kan dari bawah akar ya, dari dalam tanah ya nak ya. Dari dalam tanah dari bawah dia akan menyerap air seperti yang dijelaskan tadi. Semua pohon itu punya akar. Nah, kenapa bisa tumbuh, bisa segar, bisa besar, bisa ada tidak lain karena ada akar yang menyerap air dari bawah. Ya. Nah, judul materi kita hari ini adalah struktur dan transportasi zat pada tumbuhan. Ya. Ini ada ya.
inilah judul materi kita hari ini, struktur dan transportasi zat pada tumbuhan. Nah, hari ini kita ada membuat praktik ya. Tolong keluarkan buku, tolong dicatat yang penting-penting. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk membuktikan mekanisme pengendutan air pada batang tumbuhan melalui praktikum. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuktikan mekanisme pengangkutan air pada batang tumbuhan melalui praktikum. Nah, untuk semangat kita belajar, mari anak ibu kita sebut dulu, setuju? Setuju. Mari kamu semua. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Ya, duduk kembali ya. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari dan nantinya kita membuat praktik bersama, ya. Nah, organ tumbuhan ada dua kelompok besar, yaitu itu apa nak? Nah, di organ generatif di sini adalah bagian yang berperan dalam proses reproduksi atau perkembangbiakan seperti buah. Ya, bunga, buah, atau biji itu proses perkembangbiakan. Seperti kita di rumah ada dapur, proses makan ya kan, untuk ada kamar, proses proses reproduksi. Dan satu lagi organ vegetatif. Bagian yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan di sini ada akar, ya kan? Ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Itu yang disebut apa?
Organ? Iya, benar sekali. Organ vegetatif. Nah, di sini juga ada akar. Yang mana akar, anak ibu? Iya, yang ini apa ini? Yang di bawah ini yang disebut akar. Fungsi akar adalah menambahkan tumbuhan ke tanah, menumbuhkan tumbuhan ke tanah. Nah, dan menyerap air pada mineral serta menjadi tempat cadangan makanan pada jenis tertentu seperti wortel. Ya, nak ya? Ada yang tahu wortel? Iya, semua tahu ya nak, makanan kita sehari-hari. Ada sayuran bermacam-macam, sebutlah ada juga wortel di situ ya nak. Dan selanjutnya struktur utama tudung akar. Apa gunanya tudung akar? Ya, tudung akar untuk pendungan. Inilah yang disebut. Dari akar ini bisa melindungi sebesar apapun pohon. Coba lihat sekitar kita. Bagaimana besarnya pohon? Siapa melindungi? Iya, yang berkuat, yang bertahan adalah akar. Seperti pohon ini. Ini besar. Kalau kita pikirkan, ini besar. Nah, ada daun. Kita pikir berat ya, ya. Nah, sedangkan akar kecil. Nah, dikarenakan banyak dia bercabang dalam tanah, bisa menguatkan satu pohon di atas tanah. Enak ya? Udah mengerti anak ibu? Nah, apa yang disebut dengan batang? Yang mana batang? Setelah akar lalu ada batang, inilah disebut batang. Yang disebut dengan batang. Batang menopang pada bagian tumbuhan, benar? Menopang ya karena seperti bujas tadi, menopang pada bagian tumbuhan di atas tanah. Lalu menggerakkan daun ke cahaya matahari dan jalur transportasi air serta nutrisi. Nah, dengan dia mengarahkan dan itu kena mata seperti kita, nah, tanpa matahari bagaimana kita? Juga tumbuhan pasti gelap ya kan, ketakutan kita, tidak bergairah, lemas, takut dan segala macam. Begitu juga dengan tumbuhan, tanpa ada kena sinar matahari dia akanlah layu, tidak cantik, tidak subur. Dengan kenanya cahaya matahari, sinar matahari, dia akan subur dan sehat sehingga bisa kita makan. Enak ya? Nah, apa fungsi dari daun? Siapa tahu? Ada yang tahu fungsi dari daun? Nah, fungsi utamanya adalah tempat terjadinya fotosintesis dan penukaran gas melalui stomata. Nah, struktur mosofil terdiri dari jaringan tiang. Inilah disebutnya jaringan tiang. Ya, jaringan tiang dan jaringan bunga karang seperti apa ibu? Iya, seperti sinilah klorofil bekerja menangkap cahaya untuk memasak energi bagi tumbuhan. Sudah mengerti anak ibu? Alhamdulillah, dan sudah mengerti? Sudah mengerti semua ya kayaknya ya. Nah, selanjutnya dengan bunga. Apa yang disebut dengan bunga? Ada yang tahu? Ya, nggak, apa enggak? Baca. Suara gede kan? Sebagai alat reproduksi Ya, nggak masalah. Itulah yang disebut bunga, itu proses
lahirnya sebuah buah jadi buah, seperti buah manggis, ya kan? Buah jeruk, buah stroberi, itu semua proses, ya Nak ya. Seperti yang kita baca barusan ya Nak. Nah, sistem pertumbuhan tumbuhan. Jaringan mekanisme sel-sel yang aktif membelah terletak di ujung akar dan ujung batang. Mana ujung akar? Ini. Mana ujung batang? Datang nyampe mana ujung batang? Iya, alhamdulillah. Sel yang sudah mengalami spesialisasi fungsi seperti jaringan epidisme atau dalam kurung pelindung, jaringan dasar parenkim dan jaringan penyokong. Seperti mana? Kita buat, ada lihat orang bangun rumah? Pasti ada penyokongnya. Begitu juga dengan tumbuhan, dia bisa besar, bisa tumbuh, ada penyokongnya masing-masing. Seperti kita juga, penyokong kita manusia adalah apa? Kita berjalan ya, kita berjalan, bapak-bapak laki-laki kecil tuh, adik bayi itu bisa berjalan. Itulah, setiap bentuk, setiap benda pasti ada penyokong masing-masing. Alhamdulillah udah mengerti ya Ibu. Nah, dan selanjutnya ada sistem transportasi internal. Ya, transportasi internal ada kiler, ada apa lagi? Iya, ada dua. Yang pertama adalah kiler, menyangkut air dan mineral dari akar menuju daun, didorong oleh daya kapasitas batang dan daya isap daun. Mengerti? Ya, mengangkut air dan mineral dari akar batang. Seperti Ibu jelas, berulang kali Ibu jelas, mengangkut air. Air dari mana Nak? Dari bawah, dari tanah. Yang menghisap. Dan menghisap dari akar, dibawalah ke batang. Itu namanya mengangkut air dari bawah menuju ke batang dan ke daun. Dan didorong oleh daya kapasitas batang dan daya isap daun. Cara bekerja sebuah pohon, sebuah batang dan daun. Nah ya. Dan ada satu lagi poin, mengedarkan hasil fotosintesis gula atau energi dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, kerjanya ekonomi ini mengedarkan, dia membawa dia bawa ke daun, bawa ke batang. Ini kita seperti ini. Nah, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, mulai dari akar dia bawa ke batang, ke daun sampai ke bunga, lalu ke buah. Ada yang mengerti atau belum? Udah ya Nak? Alhamdulillah. Dan selanjutnya, mekanisme pengangkutan air. 1. Tekanan akar. Tekanan akar mendorong air masuk dari pembuluh kayu. Nampak ini ya? Air masuk dari pembuluh kayu, dari celah-celah kayu. Itu air masuk. Seperti kita banjir kemarin ya. Masih ingat? Iya, masih ingat. Dan selanjutnya, kapasitas batang. Apa yang disebut kapasitas batang? Pembuluh kilau yang sempit, bertunduk seperti pipa kapiler. Dan yang sempit itu padat. Di situ ada seperti apa? Pipa kapiler ya. Dan 3, kapasitas batang. Kapasitas batang proses penguapan air, transportasi, ya, transpirasi melalui stomata, menarik air dari bawah ke atas. Seperti yang Ibu jelaskan dari awal ya, menarik air dari bawah, selalu dia dari bawah. Selalu menaikkan air dari bawah, jalan ke atas.
ke batang, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu selalu tugasnya air, selalu mengalir dan membawa transportasinya dia ke batang, daun, buah, dan bunga. Nah, tumbuhan dan teknologi panel surya, transmitasi dan struktur akar yang mampu menyaring kotoran dari air yang diserap. Nah, tahu nggak ya Bu? Rupanya ada akar. Akar itu punya saringan juga. Bukan kita aja punya saringan di rumah ya. Rupanya akar ada juga punya saringan. Dia mampu menyaring air, mampu menyaring kotor-kotoran yang mana yang pantas dia salurkan ke batang, ke pohon, ke daun, mana yang tidak pantas lalu dia sisihkan. Itulah saringan batang. Nah, penyaring air terinspirasi dari cara daun menangkap cahaya matahari. Nah, selanjutnya lagi, bagaimana caranya daun menangkap cahaya matahari? Bukan ketangkap seperti ini, ya. Dia cara menangkap sinarnya matahari sehingga kena daun masing-masing. Nah, sensor cahaya terinspirasi dari mekanisme stomata yang membuka dan menutup. Nah, dan ternyata stomata ini ada pembuka juga. Seperti kita buka pintu, tutup pintu, begitu juga di pohon. Ada pembuka, ada juga penutup. Mungkin bisa membuka dari sinarnya matahari langsung ke arah pohon atau daun. Disitulah dia saat membuka. Setelah merasa cukup sinar matahari ke atas daun, pohon, dan lainnya, dia akan menutup. Seperti dijelas tadi, bisa kita pagi hari juga membuka pintu supaya sinar matahari masuk ke dalam ruangan, ke dalam rumah. Setelah cukup, kita pasti menutup kembali. Begitu juga dengan pohon. Nah, ada penutupnya, ada pembukanya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak satu buah video pembelajaran kita hari ini. Mau nonton videonya Ibu? Alhamdulillah. Nah, mari kita nonton sama-sama. Assalamualaikum, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan, kita harus tahu dulu nih organ apa saja sih yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada di tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama kita akan membahas organ akar. Nah, kamu pasti sudah tahu bahwa akar ini merupakan struktur organ yang letaknya di dalam tanah. Nah, struktur dari akar ini dapat dilihat secara morfologi atau dari luar dan anatomi atau dari dalam. Nah, yuk kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih struktur akar jika kita lihat secara morfologi atau dari luar. Jika kita lihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada rambut akar. Nah, jika kamu sering mencoba rumput, kamu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya rambut akar ini. Di mana rambut akar ini berbentuk bulu-bulu halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5 sampai 17 mikrometer dengan panjang antara 8 sampai 1500 mikrometer. Nah, jadi rambut akar ini banyak terdapat pada sisi-sisi akar tanaman. Apakah kamu tahu bahwa rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang memiliki benang pendek? Ya, masa hidupnya itu sekitaran 2 sampai 3 minggu. Akan tetapi rambut akar ini akan terus-menerus bergenerasi dengan melakukan pembelahan sel.
Itu sebabnya kalau kamu mencabut satu tumbuhan, pasti kamu akan melihat bahwa rambut akar ini terlihat sangat muda-muda. Nah, sekarang kamu harus tahu fungsi dari rambut akar ini apa. Dimana yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mengeral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh silam. Nah, selanjutnya yang kedua ada batang akar. Batang akar ini merupakan batang yang terletak antara pangkal akar dan juga ujung akar. Nah, di batang akar inilah tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar pada batang tinggi merupakan bagian yang muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Nah, ujung akar ini akan terus-menerus bergenerasi, kemudian akan berganti akar baru ketika sudah mati. Nah, yang terakhir ada tubuh akar atau kalitra. Tubuh akar ini merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, karena tubuh akar ini mampu menerobos beberapa lapisan tanah yang terbilang sangat keras. Nah, tubuh akar ini terletak paling ujung, di mana tubuh akar ini terdapat pada tanaman monokotil dan juga pada dikotil. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur akar secara morfologi. Jadi sekarang kita bahas bagaimana struktur akar jika dilihat secara anatomi atau dari dalam. Nah, anatomi pada akar yang pertama itu terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar pada akar yang terdiri dari sel rapat dan kemudian dari sel pada epidermis ini sangat tipis sehingga bisa dilalui oleh air. Lalu yang kedua ada korteks. Nah, setelah dari epidermis sekarang ada korteks, di mana korteks ini merupakan lapisan atau kulit pertama dari akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, lapisan sel pada korteks ini berdinding tipis. Kemudian di korteks ini terdapat ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang terakhir ada endodermis. Nah, endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas ke pendukung akar. Apa saja sih pembuluh akar? Yaitu ada silam dan floem. Nah, tadi kamu sudah tahu bagaimana struktur dari akar. Kamu juga harus pahami apa saja sih fungsi atau peran akar bagi tumbuhan. Yang pertama, akar ini menyerap air, mineral, dan juga zat dari hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, ada beberapa tumbuhan akar ini digunakan sebagai alat respirasi. Lalu yang keempat, pada beberapa tumbuhan juga akar ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti singkong. Selanjutnya ada perbedaan akar monokotil dan dikotil. Kalian bisa lihat pada tabel banyak jenis perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Di mana jenis perbedaan ini bisa kita lihat dari sistem perakaran, kemudian dari kalitra, dari versikel, dari silam dan floem, dari omprunon, dan dari kambium. Itu berbeda. Silahkan dibaca. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai organ akar. Sekarang kita masuk ke organ batang. Pertama kita bahas dulu morfologi dari batang. Nah, morfologi dari batang di setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Misalnya aja tampilan batangnya pasti tidak sama karena ada tumbuhan yang berbatang pendek, terus ada juga tumbuhan yang berbatang panjang. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Oke, berbicara mengenai panjang batang tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi berdasarkan keadaan ini, tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok jenis batang. Pertama ada tumbuhan herba. Nah, tumbuhan herba ini merupakan tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, ukurannya itu pendek dan umurnya juga pendek. Contohnya tumbuhan kangkung, bayam, dan jagung. Nah, yang kedua ada tumbuhan berkayu. Nah, kebalikannya, kalau tadi tumbuhan herba itu lunak, maka tumbuhan berkayu ini batangnya itu keras dan terdapat kulit kayu yang tebal. Kemudian, umur dari tumbuhan berkayu ini relatif panjang. Contohnya adalah tumbuhan rambutan, mangga, dan durian. Selanjutnya kita bahas tentang anatomi batang. Oke, kita bahas dulu epidermis pada batang. Epidermis pada batang ini terdiri dari satu sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Nah, dimana lapisan epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada korteks. Nah, korteks pada batang merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis. Korteks ini memiliki rongga-rongga antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, apa fungsi dari korteks? Fungsinya
adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada stele. Stele pada batang merupakan bagian yang paling dalam pada batang, di mana di stele ini terdapat pembuluh angkut gas yang namanya xilem dan floem. Nah, fungsi dari xilem pada batang adalah membawa zat-zat dan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Kira-kira apa yang fungsi batang dari tumbuhan? Batang yang berfungsi sebagai organ himpasan air dan juga mineral yang diangkat oleh xilem dan floem. Lalu, sebagai pembentuk dan penyangga bagi tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan, batang ini juga digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan seperti tebu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Di mana kita bisa lihat dari jenis perbedaannya, yaitu pada bentuk batang, kemudian pada kambium, dan pada letak pembuluh angkut. Itu berbeda antara monokotil dan dikotil. Silakan dibaca. Oke, terakhir kita bahas mengenai daun. Nah, kita bahas dulu masalah dari daun ini. Nah, pada umumnya daun ini berwarna hijau. Kenapa ya daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau itu karena kandungan kloroplas yang ada di dalam sel-sel daun. Nah, daun memiliki beberapa bagian, yaitu pertama ada dasar daun atau hipopodium, lalu ada helaian daun atau lamina, dan tangkai daun atau petiolus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dasar daun. Nah, ini merupakan bagian dari daun yang dekat pada batang tumbuhan. Nah, ada beberapa tumbuhan yang dasar daunnya ini sering menggelembung yang biasanya disebut dengan polyphemus, seperti daun mangga dan jenis polong-polongan. Yang kedua ada tangkai daun. Tangkai daun ini merupakan bagian pada daun yang menghubungkan antara dasar daun dengan helaian daun. Nah, di setiap tumbuhan itu memiliki tangkai daun yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai daun pendek, ada juga tumbuhan yang memiliki tangkai daun panjang, bahkan ada tumbuhan yang tidak memiliki tangkai daun. Nah, berikut ini beberapa jenis tangkai daun dari berbagai jenis tumbuhan. Yang pertama, bertelanjang, ini seperti pada tumbuhan jengkol. Yang kedua, berangga silvastons, ini pada talas. Lalu berangga polong, misalnya pada pepaya, bersayap pada jeruk, dan bersemi-semi misalnya pada kenari. Kemudian ada helaian tekun. Helaian ini merupakan lingkaran tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke anatomi daun. Nah, bagian anatomi daun itu ada epidermis, kemudian ada jaringan timun atau palisade, lalu ada jaringan penangkaran atas pons, dan terdapat bekas pembuluh angkut daun. Nah, kita langsung saja masuk ke jaringan epidermis daun. Epidermis pada daun merupakan lapisan terluar daun, baik itu daun bagian atas maupun bagian bawah. Jadi epidermis ini paling luar. Nah, epidermis itu memiliki fungsi untuk melindungi bagian atas maupun bagian bawah dari sel yang ada pada daun. Di mana epidermis ini akan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu jaringan epidermis ini memiliki lapisan lilin atau rambut halus. Nah, di antara sel-sel epidermis pada daun ini terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang kedua ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan palisade ini terletak di bawah jaringan epidermis, di mana jaringan ini merupakan sel-sel yang memiliki bentuk tegak, silindris, dan tersusun rapat. Kemudian pada jaringan palisade ini mengekloros dan terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang ketiga ada jaringan bunga atau spons. Jaringan ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak rapat, yang berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, yang terakhir ada berkas pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut terdapat pada tulang-tulang daun, karena bagian tersebut merupakan cabang dari silinder pusat batang. Nah, itu tadi morfologi dan anatomi dari daun. Sekarang kita bahas fungsi dari daun. Nah, fungsi daun tumbuhan yang pertama itu sebagai tempat cadangan makanan dan juga cadangan air. Lalu di alat pernapasan tumbuhan, kemudian sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, lalu sebagai alat penguapan. Nah, kita lihat perbedaan daun monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan monokotil dan dikotil dapat kita lihat dari beberapa jenis perbedaan. Mulai dari tipe daun, kemudian dari tipe tulang daun, dan dari modifikasi jenis, lalu pada perata dan sidang berkas pengangkut. Ini terdapat perbedaan antara daun monokotil dan dikotil. Silahkan dibaca. Nah, yang
membahas mengenai struktur dan fungsi dari bagian tubuhan seperti penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas semua ya, Nak ya? Seperti itulah yang kita nonton video tadi, seperti itu yang sesungguhnya. Nah, ini ya, selanjutnya. Nah, sudah pegel ya? Tadi belum menonton, menyimak, nyari, sudah ngerti semua. Lagi kita stretching. Mari bangun semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok seperti yang minggu lalu, seperti yang udah disuarakan minggu lalu. Coba bagi kelompok masing-masing, anak Ibu. Kelompok 1, 2, dan 2.
Untuk bahan baking kita. Masing-masing kelompok 2 ya. Maju terus. Apa kita potong? Nah, duduk. Masing-masing satu kelompok 2 sari ya. Duduk. Ada kader. Kita praktik. Ada 2 gelas, dua gelas ya. Yang 1 gelas lagi kita masukin pewarna semerah-merahnya untuk mendapatkan hasil. Masing-masing kelompok ada kader. Ini jangan bunuh diri ya. Dibagi ya. Nah, 1 untuk pewarna diamati, 1 lagi buka. Ya. Nah, siapa yang mana? Jawab dulu. Udah nggak cepat. Ya, dimakan satu botol. Coba ya semua karyaku yang nggak mau nanti. Kita punya sebelumnya. Ada 2. Udah, kalau banyak minum sedikit. Buang sedikit. Minum sedikit. Kalian air bersih nak menyerap. Biar nggak tumpah. Ada 2 botol. Masih bening ya kan? Nah, kalau penuh diminum karena bagus ya, belum ada tutup. Yang 1 dimasukin pewarna, zat pewarna ke dalamnya. Nah, semerah-merahnya. Udah? Nah, udah ngerti? Separuh ya nak, separuh ya. Coba ya ibu. Separuh dilalin ya, supaya bisa lihat. Nah, lalu setelah tinggal separuh airnya yang sudah diwarnai. Mana? Ini cincang kan? Mana pisau yang tadi? Nah, lihat. Lihat semua. Yang cincang putus. Ini supaya zat pewarna dia masuk ke dalam daun sawi ini. Jangan putus ya nak. Ya, supaya dia masuk. Nah, cincang aja. Nah, masih terus dari bilang. Separuh ya. Masukin zat pewarna dulu ke dalam. Boleh. Yang banyak. Nanti nih jadi mana tuh bos? Tapi jangan putus bawah. Banyak. Apa? Biar ada banyak. Jika kita pakai sendok. Nah, masukkan 1 lagi jangan. Kita lihat hasilnya. Ya. Kalau kurang kita tambah lagi. Satu gelas saja ya. 1 gelas. Nanti apa hasilnya? Minum. Yang merah jangan diminum. Jangan diminum airnya. Yang tadi sebelum baru kita buka dengan semua tenang. Jangan diminum ya. Yang kita buka tadi ini masih bersih air mineral. Jangan sampai penuh, kita minum sedikit. Karena air bersih. Yang satu lagi masih juga
Ini potong pipa. Ini dilepas. Sudah? Sudah bersih? Boleh lagi sentuh tangan? Boleh minum separuh dari kak pipa. Dah. Dimasukin yang satu lagi, dimasukin. Sudah, sini kan? Kita mau lihat nanti yang mana zat pewarna itu berhasil tak? Ya, kita buat. Berhasil bu. Nah, sambil kita praktek, ya, anak ibu jangan lupa nulis. Ini kelompok satu. Siapa mana? Ini dibaca ke kelompok 11 ini. Nomor 2, naik ke mana? 2 mana? Apa? Taruh di tengah, di tengah, biar nggak kena buku tumpah. Yang membuat itu akan ada pahala. Mana tutupnya biar nggak tumpah? Jangan ada yang tumpah ya. Jangan gosok, tolong mejanya yang bersih. Walaupun kita praktek harus bersih. Mana ya? Usahain jangan sampai lupa. Dicatat ya. Dicatat hasil praktek anak hari ini. Jangan basah ya. Sambil kita mengamati hasil praktek kita buat catatan sedikit. Bagaimana proses daun sawi dan kita campur warna, bagaimana prosesnya kita catat dalam catatan sedikit ya Nak ya. Selamat mempraktek, menikmati praktek. Jangan ada yang bicara, tanya jawab boleh, konsul sama teman. Ya. Amati proses, jangan diminum. Mari kita ikut. Ya boleh minum. Itu keluar dulu bapaknya. Saya nak. Takut kena minum. Tolong ya nak. Dikerjakan yang betul-betul. Mana nggak jelas boleh tanya sama ibu. Ibunya hati-hati ya, ibu akan ambil nilai di kelompok masing-masing. Siap-siap ya.
Udah mau jalan ya kan, mau naik ya kan? Ya Bu. Ping sampai gatal mau naik. Iya. Dia tak mau dengan dan Naik ya kan, serat. Dah ping kan ke serat-serat ya. Udah mulai ya kan? Udah mulai menampakkan diri zat pewarna kita naik ke atas. ya seperti penjelasan kayak di video tadi kayak penjelas tadi. Air dari akan Kan naik ya, atas. iya menuju ke atas. Beginilah prosesnya. Cepat ya yang ini ya. Bunyi. Kan nampak? Mulai udah masuk jadi serat-serat ya kan? Tunggu diaman aja, tunggu prosesnya. Jangan usah disiram, dia naik sendiri. Ya? Jadi nampak kan jelas kan? Coba lihat. Coba lihat semua anak ibu. Ini baru tahap pertama prosesnya, baru berapa detik ya? Alhamdulillah udah ping-pingnya ya, udah nampak ping ya. Cantik dia ya. Ya nampak. Battery full charge. Amatin sesama ya nak. Sudah Pak Hasil. Battery full charge. Enak ya praktik ya. Ini sampai kapan saya ini nggak ada praktik. Boleh ya? Boleh amati boleh. Kalau udah mulai nak kan? Alhamdulillah. Ya. Kalau ini kali karena kita nggak apa, nggak Battery full charge. apa bening kan? Air juga. Tambah segar ya? Oh, boleh. Tapi jangan makan. Boleh itu praktik dan siap praktik. Coba lihat. Nah, bagi yang bening, Full charge. tambah dia air, tambahnya air semakin cantik dia kan? Semakin segar ya kan? Baru dipetik di pohon, tambah bening dia. Airnya keruh. Karena udah diserap sama daunnya. Battery full charge. Kalau mutar-mutar yang masuk, dia kan itu sendiri dari bawah.
Ini hampir ke atas naiknya ya. Jangan sampai tumpah. Jangan kotor meja nah ya. Kalau kita pakai jangan sampai tumpah. Tumpah sedikit memang iya. Tapi jangan saling menjaga deh nah. Dari kelompok satu bisa mengamati kelompok yang lain. Boleh. Dan kita juga habis mandi, cantik kan? Banyak minum, ya sudah. Nantilah. Apa? Nantilah. Apa nampak hasil praktek? Kata Mama Germani, tadi kami praktek di sekolah. Nampak bukti ya, ada praktek. Jangan dicat ke muka, Ibu pulang. Ada ingin dia. Tolong dicatat hasil praktek kita ini dicatat ya. Ingat semua kelompok 1, 2, dan 3 dicatat hasil praktik. Ini ya yang dicatat. Sangat bagus, sangat rapi. Apa dicatat? Satu payah naik kan? Ini waktu tinggal sedikit lagi ya. Nah, di setiap kelompok boleh amati, boleh bangun, lihat punya kawan. Tapi yang ribut ya, jangan lupa. Catat, dicatat sedikit. Kamu orang yang Boleh ditanya, boleh catat untuk membuat pertanyaan nanti. Boleh, kelompok 1 Kalau sudah amati, boleh duduk kembali, boleh bertanya sama kawan. Buat pertanyaan dijawab oleh kelompok kita juga, ya.
Dan ulang ketiga dari jelasin. Dan coba taruh di tengah mudah. Kita amati. Barengan umpan, barengan bagus. Nah, sudah waktunya anak ibu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kita hari ini. Ya, coba maju kelompok 1 dulu. Yang dulu. 2 orang. 2 orang. Dah, coba dulu yang lagi kita dengar hasil presentasi teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas A airnya bening. Kondisi daun atau batang. Daun dan tetap berwarna putih segar, tidak ada perubahan warna. Kondisi daun atau batang setelah 2 menit. Daun tetap putih segar dan tampak kaku atau tidak layu. Kelas B air berwarna. Mulai muncul titik-titik samar warna pada bagian pangkal serat atau tulang daun bawah. Kondisi daun atau batang 2 menit dulu. Warna pada serat dan tulang daun terlihat makin jelas naik sehingga ke ujung daun. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ini kan orang beda. Jelaskan juga faktor pertama yang menyebabkan air dapat naik melalui lawan gaya gravitasi hingga mencapai daun tertinggi. Jawabannya, tekanan akan mendorong air dari bawah akibat penyerapan air yang terus-menerus oleh akar secara osmosis. Kapasitas batang. Pembuluh silem yang sangat harus menarik air naik ke atas melalui gaya adherensi atau air dengan silem dan kohesi antara molekul air. Alhamdulillah. Coba kasih semangat, tepuk tangan dong teman kita. Nah, selanjutnya anak ibu tolong maju yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air. Kondisi daun batang menit ke-10. Kondisi daun batang menit ke-20. Gelas A. Air bening warna sawi tetap alami, putih kehijauan, tidak ada perubahan. Batang dan daun tetap segar karena kebutuhan air terpenuhi. Gelas B. Air berwarna garis-garis tipis, warna mulai merambat naik pada pembuluh bagian tengah. Batang seluruh jalur serat tulang daun berwarna keluar cairan di dalam gelas. Apakah ada pertanyaan?
Sekarang Budi. yang harus memanfaatkan gaya adhesi berikan air ke muka dan koleksi tarikan sesama molekul air untuk menandai. Nah, alhamdulillah. Beri tepuk semangatnya, tepuk tangan dong. Nah, kelompok kita yang terakhir untuk mempresentasikan hasil kerjanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas perlakuan air. Kondisi daun batang menit 70. Kondisi daun batang menit 40. Kelas A, air bening, tidak ada perubahan warna. Kondisi tanaman masih segar. Batang dan daun tetap hijau, putih alami, tidak layu. Kelas B, air berwarna pangkal batang bagian bawah sedang dan terang warna ulang daun belum terlalu berubah. Serat daun pada daun warna terang dan meradang. Apa ada pertanyaan? Tidak. Coba. Mengapa warna pada tidak terang daun sawi pada bersih dua-dua warna sesuai warna yang digunakan? Ya, alhamdulillah kelompok kita terakhir. Tepuk tangan dong. Oh, berdasarkan tulisan Dari ke semuanya presentasi anak ibu, semuanya hebat ya. Nah, ibu bangga sama kalian, berhasil kalian berhasil mengamati, berhasil buat praktek, ya belajar sungguh-sungguh. Nah, dengan semangatnya, ibu akan memberi nilai untuk semuanya, semua kelompok dengan nilai semua 100. Sekarang ibu akan membagikan tugas-tugas ke anak ibu ya. Dadah. Pada kemarin kan? Jangan lupa ya nak, dadah sama.
semuanya. Dan 1, 2, 3, 4. Dapat semua? Dapat semua? Tidak dapat soal? Dapat soal? Semua? Sudah dapat semuanya, Bu? Selamat mengerjakan tugas. Ini waktunya 15 menit ya. Jangan ada yang main-main. Bagi yang udah siap, anak ibu boleh kumpulkan soal ke depan. Semua? Nah, hidup. Bapak. Nah, ibu juga mau tahu, biar senang ibu, bagaimana cara anak ibu menanggapinya. Nah, kumpulkan kemari, tulis kemari bagaimana hasil praktek kalian hari ini, benar atau tidak. Kalian dapat jawaban dan tidak, bagaimana jawaban batang, daun, akar dan segala macam. Tulis semua. Dapat. Mana dia pengen tahu ya? Hari ini senang bahagia, bless. Saya siapkan nah, kenapa kita hari ini kesimpulannya adalah kita utama Tuhan. Terus itu ada akar menyerap air, mineral dan menopang. Ada tanaman, batang, jalur pengangkut zat atau penopang bagian atas tanaman, daun, dapur, fotosintesis, pertukaran gas, CO, ya. Untuk pertemuan minggu depan, ya, dengan judul materi yang kita tentang pembuahan pada bunga. Nah, ya. Hari ini, alhamdulillah luar biasa.
diakhiri dengan membaca sebuah doa meminta berkah ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.